Pada tahun 1993, sebuah peristiwa tragis terjadi di Majalengka, Jawa Barat. Peristiwa ini melibatkan sekelompok kecil petani yang dituduh sebagai aliran sesat dan akhirnya menjadi sasaran serangan oleh pasukan bersenjata. Kelompok ini dikenal sebagai Haur Koneng, yang anggotanya sebagian besar adalah petani miskin yang memilih untuk hidup terisolasi dari masyarakat. Mereka tidak mengikuti pemilu, tidak ikut serta dalam upacara bendera, tidak menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah negeri, serta tidak mengurus kartu tanda penduduk dan tidak membayar pajak. Kepala desa setempat menggambarkan kelompok ini sebagai aliran sesat dan menyatakan bahwa mereka menolak tunduk pada aturan negara. Namun di balik tuduhan tersebut, terdapat faktor lain yang memperkeruh keadaan. Kepala desa yang bernama Rohamid memiliki konflik pribadi dengan pemimpin kelompok Haur Koneng, Ustadz Abdul Manan. Sengketa tanah seluas 2 hektar yang telah berlangsung turun-temurun semakin meruncing ketika Rohamid menjabat sebagai kepala desa. Konflik ini kemudian berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar dan menimbulkan ketegangan di antara masyarakat. Asal-usul kelompok Haur Koneng. Kelompok Haur Koneng tinggal di Dusun Gunung Sureu, Lembah Sirnagale, di kaki Gunung Ciremai, Majalengka. Mereka dipimpin oleh Abdul Manan, seorang santri yang telah menuntut ilmu di berbagai pesantren di Jawa Barat. Sosoknya dikenal sebagai pribadi yang karismatik, sederhana, serta sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu kritik utama Abdul Manan adalah terkait pajak bumi dan bangunan yang dianggapnya tidak memiliki relevansi dengan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, tanah adalah anugerah Tuhan yang seharusnya tidak dipajaki oleh pemerintah. Selain itu, Abdul Manan juga menentang kebijakan pemerintah terkait undian SDSB singkatan dari Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah, sebuah bentuk judi legal yang dilegalkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ia berpendapat bahwa praktik tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan mengajak pengikutnya untuk menolak membeli kupon tersebut. Meski demikian, kegiatan sehari-hari kelompok ini tidak berbeda dengan praktik keagamaan pada umumnya, yaitu berpuasa, berzikir, mengaji kitab, dan melaksanakan ibadah lainnya. Seiring berjalannya waktu, berbagai isu negatif mulai bermunculan mengenai kelompok ini. Mereka dituduh sebagai bagian dari organisasi terlarang seperti PKI, dianggap sebagai sekte sesat, anti pemerintah, hingga dituduh sebagai kelompok perampok. Kepala desa juga menyatakan bahwa mereka menghindari sensus untuk mengelabui pemerintah agar tidak membayar pajak. Akibat tuduhan yang semakin luas, konflik pun semakin tidak terkendali. Insiden yang memicu konflik. Ketegangan mencapai puncaknya ketika seorang anggota kepolisian bernama Serka Sri Ayom berhadapan langsung dengan kelompok Haur Koneng. Dalam peristiwa tersebut, terjadi cekcok antara kedua belah pihak yang berujung pada penggunaan senjata api oleh polisi. Beberapa tembakan dilepaskan, bukan ke udara, melainkan langsung ke arah pengikut Abdul Manan. Insiden ini memicu reaksi balik dari kelompok Haur Koneng, yang akhirnya menyebabkan kematian Serka Sri Ayom. Kejadian ini memperburuk situasi, dan pihak berwenang pun mengambil tindakan lebih lanjut. Ketika dipanggil untuk memberikan keterangan, kelompok Abdul Manan enggan datang karena khawatir akan ditangkap dan dipenjara. Di sisi lain, berbagai isu baru semakin memperkeruh keadaan, termasuk tuduhan bahwa Abdul Manan telah menguburkan ayahnya dengan cara yang tidak lazim. Meskipun tidak jelas dari mana informasi ini berasal, rumor semacam ini memperkuat citra negatif terhadap kelompok tersebut. Menyadari semakin banyaknya fitnah yang beredar, Abdul Manan mengutus 3 orang pengikutnya untuk bertemu dengan kepala desi guna meluruskan informasi yang beredar. Namun ajakan untuk berdialog ini ditolak oleh kepala desa.
Perselisihan semakin memanas hingga terjadi bentrokan fisik, di mana kepala desa dikabarkan menerima pukulan di wajahnya. Hal ini semakin memperburuk hubungan antara kelompok Haur Koneng dengan aparat desa dan pemerintah. Situasi yang semakin tidak terkendali akhirnya berujung pada tindakan represif dari pemerintah. Pada 29 Juli 1993, pasukan bersenjata yang terdiri dari 1 Regu Sabhara, Satuan Tempur Brimob, serta pasukan Yonif 321 Majalengka dikirim untuk mengepung kelompok Haur Koneng. Formasi pengepungan dilakukan dalam 3 lapisan. Lapisan pertama terdiri dari 14 Regu Sabhara, lapisan kedua pasukan Brimob, dan lapisan ketiga pasukan Yonif 321 Majalengka. Jumlah anggota kelompok Haur Koneng yang hanya 15 orang, termasuk 5 perempuan dan 2 anak-anak, tentu tidak sebanding dengan kekuatan aparat yang dikerahkan. Warga desa yang mengetahui bahwa kelompok ini hanyalah petani miskin, berusaha mengingatkan pasukan agar tidak melakukan tindakan kekerasan. Namun, perintah yang diberikan kepada pasukan jelas, kepung dan ratakan. Ketakutan menyelimuti kelompok Haur Koneng yang hanya dapat bertahan di dalam rumah dengan persenjataan sederhana berupa golok, parang, sabit, dan pentungan. Serangan dimulai dengan tembakan gas air mata, diikuti oleh tembakan senjata api secara bertubi-tubi. Suasana berubah menjadi mencekam, dan seorang warga yang menyaksikan kejadian tersebut menggambarkannya seperti perang melawan penjajah. Dalam peristiwa tersebut, 4 orang dari kelompok Haur Koneng kehilangan nyawa, termasuk pemimpin mereka, Abdul Manan, yang tewas dengan 5 peluru bersarang di tubuhnya. Tragisnya, 2 anak-anak berusia 12 tahun dan 9 tahun juga menjadi korban dalam insiden ini. Sementara itu, anggota kelompok yang selamat ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Beberapa di antaranya adalah Kuswono yang dihukum 5 tahun penjara, serta Ipin, Rizal, dan Saifullah yang masing-masing dihukum 1 tahun penjara. Beberapa perempuan dari kelompok tersebut juga mengalami penahanan selama berbulan-bulan. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia, MUI, turut mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa ajaran kelompok Haur Koneng adalah sesat. Meskipun kelompok Haur Koneng telah dibubarkan, banyak pihak yang mengecam tindakan aparat dalam menangani kasus ini. Lembaga Bantuan Hukum Bandung menilai bahwa terdapat banyak kesalahan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal pengumpulan informasi intelijen. Seharusnya aparat melakukan pendekatan persuasif dan edukatif terlebih dahulu, bukan langsung mengambil tindakan represif yang berujung pada kekerasan. Sayangnya, peristiwa ini seolah dilupakan oleh pemerintah dan tidak mendapat perhatian lebih lanjut. Tragedi Haur Koneng menjadi salah satu contoh kelam dalam sejarah penindakan aparat terhadap kelompok masyarakat yang dianggap berbeda. Kini, yang tersisa hanyalah kesedihan dan penyesalan dari mereka yang kehilangan sanak saudara dalam peristiwa tersebut. Jika Anda suka dengan video ini, bantu kami dengan like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.